Selamat datang di channel Tiba-Tiba, tempat di mana kisah horor tidak memberi tanda, tidak memberi isyarat, dan bisa muncul kapan saja. Di balik cerita ini ada misteri yang tersembunyi, ada teror yang menunggu, dan mungkin ada sesuatu yang ikut mendengarkan bersama dirimu saat ini. Bersiaplah, karena kengerian itu datang tiba-tiba. Udara malam di lereng Gunung Lawu terasa lembab dan dingin. Angin bertiup dari arah hutan bambu, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Sarman duduk di beranda rumah reyotnya, menatap pekarangan yang gelap hanya diterangi cahaya lampu minyak yang bergoyang. Di dalam rumah, istrinya, Sulastri, tengah berbaring lemah. Kehamilannya baru memasuki bulan ketiga, namun tubuhnya sudah terlihat letih dan pucat. Sarman menghela napas panjang. Sejak beberapa bulan terakhir, hidupnya benar-benar berubah menjadi mimpi buruk. Warung kelontong kecil yang ia kelola di pasar sepi pembeli. Uang hasil jualan hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk asin. Hutang pada rentenir semakin menumpuk, dan ancaman datang setiap hari. Para penagih mulai datang dengan wajah garang, menuntut pelunasan yang tak mungkin ia bayarkan. Manusia kalau mau hidup enak harus berani berkorban. Begitu kata salah satu penagih sebelum pergi sore tadi. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ia tahu nenek hidupnya kini di tepi jurang. Tak ada lagi jalan keluar yang terlihat masuk akal. Malam itu, ketika suara jangkrik mulai merata di pekarangan, Sarman berjalan ke arah surau tua di pinggir desa. Ia ingin menenangkan diri, berdoa mungkin. Tapi langkahnya berhenti ketika ia melihat sosok tua bersarung lusuh duduk di bawah pohon beringin besar. Sosok itu menatapnya dari jauh dengan mata tajam. "Ndak bisa tidur, Man." Suara parau itu terdengar. Sarman mengenal suara itu. Ki Darmaji, dukun yang dulu pernah menolong banyak orang, tapi belakangan dijauhi warga karena kabarnya terlibat hal-hal gaib. "Enggak, Ki. Banyak pikiran," jawab Sarman pelan. Ki Darmaji tersenyum, menampakkan giginya yang kuning dan jarang. Dia menepuk-nepuk tanah di sampingnya, menyuruh Sarman duduk. "Aku tahu kau lagi butuh uang. Dunia ini keras, Man. Kadang doa aja nggak cukup." Sarman terdiam. "Itu istilah pembiarannya itu. Saya sudah berusaha, Ki. Tapi sepertinya Tuhan belum kasih jalan." "Bukan Tuhan yang tak kasih jalan," gumam Ki Darmaji pelan. "Kau saja yang belum mau melihat pintunya." Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang menembus celah-celah daun beringin, Ki Darmaji mulai bicara tentang cara lain. Cara yang katanya sudah lama digunakan para leluhur untuk memperoleh kemakmuran. Tidak perlu bekerja keras. Tidak perlu menunggu belas kasihan siapapun. Hanya perlu satu hal, keberanian. "Kalau kau mau, aku bisa bantu. Tapi ingat, pesugihan itu bukan mainan. Kau harus berani menanggung akibatnya." Sarman mengernyit. "Pesugihan? Yang seperti itu? Dosa, Ki." Ki Darmaji tertawa kecil. "Dosa? Kau pikir membiarkan istrimu kelaparan itu tidak dosa? Anakmu lahir tanpa jaminan hidup itu bukan dosa? Dunia ini bukan soal surga dan neraka, Man. Ini soal bertahan atau tenggelam." Ucapan itu menghantam hati Sarman seperti pukulan. Ia teringat wajah Sulastri yang pucat, matanya yang berkaca-kaca setiap kali menanyakan uang untuk beli susu. Ia benci kenyataan bahwa dirinya tak berdaya. Ia lelaki, kepala rumah tangga, tapi bahkan tak mampu memberi makan keluarga kecilnya. "Apa syaratnya, Ki?" Suaranya bergetar. Ki Darmaji menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Tumbal dari darah dagingmu sendiri. Tapi jangan takut, itu hanya simbolik. Tidak akan ada yang mati." Sarman menelan ludah. Ia tidak benar-benar mengerti apa maksudnya. Tapi dalam keputusasaan, logika sering kali mati. Dia mengangguk mencoba menenangkan diri. "Kalau itu bisa menyelamatkan hidup saya dan anak saya sanggupi, Ki." Ki Darmaji berdiri. "Bagus, besok malam datanglah ke hutan bambu belakang sungai. Bawa telur ayam kampung 3 butir, beras segenggam, dan seutas kain putih. Jangan cerita ke siapapun termasuk istrimu. Kalau dia tahu pesugihan ini bisa gagal." Sarman hanya menunduk. Dalam hatinya, ada ketakutan yang samar tapi juga secercah harapan. Entah mengapa saat Ki Darmaji menyebut anakmu, jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi ia menepis pikiran buruk itu. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanyalah semacam ritual untuk membuka jalan rezeki. Tidak lebih. Sepanjang perjalanan pulang, bulan purnama menggantung di atas kepalanya. Besar dan bulat seolah mengawasinya dari langit. Angin membawa suara seperti bisikan yang sulit dijelaskan.
Dan setiap kali ia menoleh ke arah hutan, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di antara bayangan bambu. Ketika ia masuk ke rumah, Sulastri sudah tertidur. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya. Sarman duduk di tepi ranjang, menatap perut istrinya yang perlahan membesar. Tiba-tiba, dari dalam sana ia melihat sedikit gerakan. Tanda kehidupan kecil. Ia tersenyum samar. "Bertahanlah nak," bisiknya lirih. "Ayah akan pastikan kau tidak kekurangan apapun." Di luar suara burung hantu bersahutan. Lampu minyak di meja tiba-tiba bergetar meski tidak ada angin. Sarman menatapnya lalu menunduk, mengucap doa singkat. Tapi dalam batinnya, doa itu terasa kosong. Seperti hanya diucapkan untuk menutupi sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, ia tidak tahu bahwa keputusannya baru saja membuka gerbang yang tidak akan pernah bisa ia tutup lagi. Di ujung malam, saat semua suara seakan mati, hanya satu yang terdengar samar dari arah hutan. Tangisan bayi, tapi sangat pelan, seolah datang dari dalam tanah. Dan untuk pertama kalinya, Sarman merasakan sesuatu yang dingin menjalari punggungnya. Namun ia tak berani menoleh. Ia hanya berbisik pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan hati yang bergetar. Besok malam, semuanya akan berubah. Ia tidak tahu perubahan itu bukan menuju terang, melainkan awal dari kegelapan panjang yang menuntut harga yang jauh lebih tinggi daripada yang ia bayangkan. "You said." Pagi itu sinar matahari menyelinap malu-malu di sela atap rumah Sarman. Udara masih lembab sisa hujan malam sebelumnya. Tapi di dada Sarman ada sesuatu yang lain, rasa lega bercampur aneh, seolah beban hidupnya sedikit terangkat. Malam tadi ia telah menjalani ritual bersama Ki Darmaji di tengah hutan bambu. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, karena sebagian besar malam itu seperti mimpi yang kabur. Namun satu hal yang ia ingat jelas, bau anyir darah dan suara tangisan lirih yang terdengar di antara desir angin. 3 hari setelah itu keanehan mulai terjadi. Dagangan Sarman di pasar tiba-tiba laku keras. Orang-orang datang silih berganti, bahkan berebut membeli dagangan yang biasanya sulit ia jual. Setiap pagi ia membuka warung dengan rasa ragu, tapi selalu menutupnya dengan kantong penuh uang. Dalam seminggu, hutang-hutangnya sudah bisa ia lunasi. "Alhamdulillah man, mungkin ini rezeki dari doa-doa kita," kata Sulastri dengan senyum bahagia. Wajahnya tampak lebih segar meski perutnya mulai terlihat membesar. Sarman hanya mengangguk. Dirinya ingin percaya bahwa ini semua memang karena doa dan kerja keras. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu ada hal lain yang bekerja di balik semua ini. Ia teringat malam itu ketika Ki Darmaji meneteskan darah ayam di atas sesajen, dan tanah di bawah kakinya bergetar pelan seperti bernapas. Hari-hari berlalu, dan keberuntungan seperti tak berhenti menghampiri. Ada yang menawarkan kerja sama dagang, ada yang menitipkan barang, bahkan ada juragan kaya dari kota yang memberi pinjaman modal tanpa bunga. Sarman mulai dikenal sebagai pedagang sukses. Ia membeli sepeda motor baru, memperbaiki rumah, dan memberikan perhiasan kecil untuk Sulastri. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa bayangan gelap. Sulastri mulai sering mengeluh tentang mimpi-mimpi aneh yang menghantui tidurnya. Pasca katanya suatu malam, "Aku mimpi ada bayi nangis di luar rumah. Aku buka pintu, tapi yang kutemukan cuma kain putih penuh darah." Sarman mencoba menenangkan. Itu cuma mimpi, Tri. Namanya juga orang hamil, perasaannya sensitif." Tapi malam berikutnya mimpi itu terulang. Kali ini Sulastri terbangun dengan teriakan keras. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Aku dengar dia manggil aku, Mas." "Ibu," katanya. Suaranya kecil banget, tapi jelas. Sarman terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Dalam beberapa hari terakhir, ia sendiri sering mendengar suara aneh dari belakang rumah. Suara seperti tawa kecil anak bayi, datang lalu hilang begitu saja. Kadang ia pikir itu cuma halusinasinya sendiri karena terlalu lelah. Tapi setiap kali suara itu muncul, bulu kuduknya berdiri. Kandungan Sulastri juga tumbuh tidak seperti biasanya. Baru 5 bulan, tapi perutnya sudah sebesar ibu hamil 7 bulan. Bidan yang memeriksa pun heran. "Ini aneh Pak Sarman. Janinnya kelihatan sehat tapi detak jantungnya 2, kata sang bidan sambil menempelkan alat di perut Sulastri. 2? Maksudnya kembar? Seharusnya begitu, tapi entahlah, suara detaknya berbeda. Yang satu pelan, seperti bergema. Sarman hanya bisa tersenyum kaku, tapi hatinya mulai dicekam rasa takut.
Malam itu ia mendatangi kembali Ki Darmaji di gubuknya di tepi hutan. Ki Darmaji sedang duduk di depan tungku, mengaduk cairan hitam dalam kendi tanah liat. "Bagaimana, Man? Kau sudah rasakan hasilnya, bukan?" tanyanya tanpa menoleh. "Iya, Ki, tapi ada yang aneh. Istriku sering mimpi buruk dan kandungannya." "Diam." Ki Darmaji mengangkat tangan menatapnya tajam. "Jangan banyak tanya. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjanjian. Kau hanya perlu menikmati hasilnya. Tapi kalau sampai membahayakan istri dan anak saya, anakmu adalah rezekimu, Sarman. Darah dagingmu adalah pengikatnya." Kalimat itu membuat jantung Sarman berdegup kencang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Tatapan Ki Darmaji seperti menembus ke dalam pikirannya. Dan di balik mata tua itu, Sarman merasa ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang bukan manusia. Ia pulang dalam diam. Malam itu, ia duduk di teras, menatap langit gelap yang dihiasi bulan separuh. Di dalam rumah, Sulastri tertidur, tapi sesekali tubuhnya menggeliat seperti kesakitan. Sarman mendekat, dan ketika ia meletakkan tangannya di atas perut istrinya, dia merasa sesuatu bergerak di dalamnya. Bukan seperti gerakan bayi menendang, melainkan seperti sesuatu yang menggeliat, berputar dan kemudian berhenti tiba-tiba. Sulastri mengerang pelan, "Mas, panas." "Aku panas." Sarman panik. Ia mengambil air dan mengusap kening istrinya, tapi tiba-tiba lampu minyak di meja padam dengan sendirinya. Gelap. Dalam kegelapan itu, Sarman mendengar suara lembut, tangisan bayi, sangat dekat, seperti berasal dari bawah ranjang. Dia mengimpingkan mata, berusaha mencari sumbernya, tapi tak ada apa-apa. Tangisan itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh tawa kecil yang membuat bulu kuduknya meremang. Pagi harinya, Sulastri tampak segar seperti tidak terjadi apa-apa. Ia tersenyum dan berkata, "Aku mimpi, Mas. Aku gendong bayi laki-laki." Dia lucu, tapi matanya hitam semua. Sarman terdiam lama. Ia ingin marah, ingin menyuruh istrinya berhenti bicara begitu. Tapi kata-kata itu menempel di kepalanya seperti racun. Beberapa minggu berikutnya, bisnis Sarman semakin melesat. Ia bahkan membeli tanah di pinggir desa. Tapi di saat yang sama, Sulastri semakin sering sakit. Kadang demam tinggi, kadang menangis tanpa sebab. Dia mulai berbicara sendiri di malam hari, seolah ada yang menemaninya. "Dia datang, Mas, anak kita." Tapi dia bilang belum waktunya lahir. Dia masih di bawah sana. Sarman mencoba tidak peduli. Jemli mesenolal percaya bahwa kekayaan ini ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Tapi di dalam hati rasa bersalah itu tumbuh. Dia tahu sesuatu sudah diambil darinya malam itu. Ia hanya belum tahu apa. Pada malam purnama berikutnya, Sarman bermimpi aneh. Cuy di tengah hutan bambu. Dari tanah muncul tangan-tangan kecil yang menggenggam kakinya, menarik perlahan. Dan dari dalam tanah terdengar tangisan bayi bersahut-sahutan. Di antara suara itu terdengar suara Ki Darmaji berbisik, "Setiap rezeki harus dibayar, Man. Dan kau sudah tahu dengan apa?" Sarman terbangun dengan napas tersengal. Ia melihat ke arah Sulastri yang tidur membelakanginya. Di punggung istrinya, tampak bekas tangan merah kecil, seperti tangan bayi baru lahir yang baru saja menepuk kulitnya. Malam itu Sarman sadar bahwa rezeki yang ia terima bukan anugerah. Itu adalah utang, dan setiap utang pasti menuntut pelunasan. Hujan turun deras malam itu, seolah langit memuntahkan segala kesedihan yang disimpannya. Petir menyambar sesekali, mengguncang jendela rumah Sarman yang kini jauh lebih megah dari beberapa bulan lalu. Namun di dalam rumah itu tak ada kehangatan. Sulastri sedang terbaring di ranjang dengan tubuh menggigil. Wajahnya pucat pasi, dan matanya sayu menatap langit-langit. Kehamilannya baru menginjak bulan ke-7, tapi perutnya sudah tampak terlalu besar. Setiap malam ia mengeluh kesakitan, seperti ada sesuatu di dalam rahimnya yang mencoba keluar sebelum waktunya. Bidan yang biasa memeriksa pun sudah menyerah, mengatakan bahwa ini bukan kondisi yang bisa dijelaskan secara medis. Janinnya sehat, tapi jantungnya berdetak tidak wajar. Kadang cepat sekali, kadang berhenti beberapa detik. "Aku belum pernah lihat yang seperti ini," ujar sang bidan beberapa hari sebelumnya, wajahnya penuh kebingungan. Sarman mendengarkan dengan jantung berdebar. Yasinasi berani mengakui bahwa setiap kali detak jantung itu berhenti, ia selalu mendengar tangisan bayi samar di sekitar rumah. Suara itu muncul begitu saja, kadang dari dapur, kadang dari kolong ranjang, kadang dari luar jendela pada malam hujan. Sulastri makin lemah dari hari ke hari.
Ia jarang makan, lebih sering termenung menatap kosong. "Mas," katanya suatu sore, "aku sering mimpi bayi itu." Dia panggil aku ibu, tapi bukan suara bayi. Suaranya berat, seperti orang dewasa yang meniru suara anak kecil. Sarman menahan napas. Ia tahu, sejak malam pertama perjanjian itu dilakukan, ada sesuatu yang berubah di dalam rumah mereka. Uang memang mengalir, tapi kebahagiaan seolah lenyap. Rumah besar yang dulu ia impikan kini terasa seperti penjara yang dingin dan berisi bisikan. Malam itu, saat hujan turun deras dan petir menggelegar, Sulastri tiba-tiba berteriak histeris dari dalam kamar. Sarman yang sedang menghitung uang di ruang tengah segera berlari masuk. Darah menggenang di kasur. Sulastri menggeliat menahan sakit, mencakar-cakar spray. Matanya melotot ketakutan. "Mas, tolong! Dia mau keluar!" teriaknya. Sarman panik. Dia mencoba memanggil bidan, tapi hujan membuat jalan ke rumah itu terputus. Dia hanya bisa berlari mondar-mandir, mencari handuk, air hangat, apapun yang bisa membantu. Sulastri menjerit lagi, kali ini lebih keras. Tubuhnya bergetar hebat. Dari perutnya, cairan merah pekat mengalir tanpa henti. Lalu suara itu terdengar lagi, tangisan bayi. Tapi kali ini lebih keras, lebih nyata. Seolah bukan dari luar, tapi dari dalam tubuh Sulastri sendiri. Sarman terpaku, ngeri tapi tak bisa menoleh. Ia melihat perut istrinya bergerak-gerak seperti ada sesuatu di dalam yang sedang berusaha keluar dengan paksa. Ketika akhirnya bayi itu lahir, rumah tiba-tiba menjadi hening. Tak ada suara tangisan, tak ada jeritan, hanya suara hujan yang memukul genting. Sulastri terbaring lemas, darah mengalir dari kakinya. Di antara kain basah, bayi kecil itu tergeletak diam. Tubuhnya pucat kebiruan, bibirnya hitam dan matanya terbuka. Sarman membeku. Ia tidak pernah melihat bayi lahir dengan mata terbuka seperti itu. Yang membuatnya semakin ngeri, di wajah bayi itu ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah senyum tipis, seolah ia tahu sesuatu yang tak seharusnya diketahui manusia. Sulastri menangis. "Kenapa dia tidak menangis, Mas?" Kenapa di Sarman tak mampu menjawab. Joey mengguncang tubuh kecil itu perlahan, berharap ada tanda kehidupan. Tapi tak ada, hanya dingin. Beberapa jam kemudian, ketika hujan mulai reda, seseorang mengetuk pintu. Ki Darmaji berdiri di sana, tubuhnya basah kuyup tapi wajahnya tenang. Dia tidak perlu diberitahu apa yang terjadi. Tatapan matanya langsung tertuju pada bungkusan kecil di pelukan Sulastri. "Biar aku yang urus," katanya pelan. Sulastri menatapnya dengan bingung. "Anak saya, kenapa dia tidak bernapas?" Ki Darmaji mendekat menatap bayi itu lama. Bibirnya bergerak, seperti membaca sesuatu yang tidak terdengar. Kemudian ia menutup mata bayi itu dengan jari. Dan entah bagaimana, senyum di wajah bayi itu menghilang. "Dia sudah kembali," bisiknya lirih. Tanpa meminta izin, Ki Darmaji mengambil ari-ari dan seciduk darah dari kain. Dia memasukkannya ke dalam wadah tanah liat, lalu berbalik hendak pergi. "Ki, mau kau bawa kemana itu?" teriak Sarman dengan nada gemetar. "Tempatnya di hutan. Di sana dia akan tenang." Sarman ingin menahan, tapi tatapan mata dukun tua itu membuat kakinya kaku. Ada sesuatu di sorot mata itu, gelap dan dalam, seperti pusaran air yang bisa menarik siapapun yang menatap terlalu lama. Setelah Ki Darmaji pergi, Sarman kembali ke kamar. Sulastri tertidur karena kelelahan. Air mata masih mengalir di pipinya. Sarman duduk di tepi ranjang, menatap jasad kecil anaknya yang kini sudah dibungkus kain putih. Entah mengapa perasaan ganjil itu tak hilang. Dia merasa seolah bayi itu masih ada, masih mengawasinya. Tengah malam saat semua diam, Sarman mendengar sesuatu dari luar jendela. Suara gesekan lembut, seperti tangan kecil yang mengetuk kaca. Ia bangkit perlahan menyingkap tirai. Tak ada siapapun di luar. Tapi di kaca, ada bekas sidik tangan mungil, masih basah, seperti baru saja menempel. Pagi harinya Sulastri terbangun dengan wajah yang jauh lebih tenang. "Mas, semalam aku mimpi dia datang," katanya. "Dia bilang sudah tidak sakit lagi, dan sekarang dia bisa tidur di pangkuanku setiap malam." Sarman membeku mendengar kalimat itu. Ia ingin percaya bahwa itu hanya mimpi pelipur lara seorang ibu yang kehilangan anak. Tapi bagian terdalam dari dirinya tahu bahwa sesuatu sedang bersembunyi di balik kata-kata itu. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Udara terasa dingin meski siang hari. Kadang Sulastri berbicara sendiri, seolah menimang bayi yang tak terlihat. Kadang ia menyanyikan lagu Nina Bobo, yang bahkan Sarman tak pernah dengar sebelumnya.
Bobo nak, jangan menangis. Darahmu jadi pengikat hidup ayahmu. Sarman mendengarnya suatu malam dari luar kamar, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Ia menatap dari celah pintu. Sulastri duduk di ranjang, menggoyang-goyangkan pelukannya yang kosong. Sementara di udara, ada suara lembut, seperti napas bayi yang menyusul irama lagu itu. Tapi penyesalan datang terlambat. Ia udah menjual sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Ia sadar bahwa malam purnama di hutan bambu itu bukan hanya perjanjian tentang rezeki, melainkan tentang kepemilikan jiwa. Dan kini, jiwa itu kembali menagih bagian yang menjadi haknya. Ketika dini hari tiba, Sarman terbangun karena suara tangisan lirih. Ia menoleh ke arah Sulastri yang tertidur. Tapi di samping ranjang, di lantai dingin itu ada jejak kaki kecil berlumur darah yang menuju ke arah pintu. Bayi itu, pikirnya dengan gemetar. Dia belum pergi. Dia tidak akan pernah pergi, you said. Sejak malam kelahiran itu, rumah Sarman tidak pernah benar-benar tenang. Dari luar, rumah besar itu tampak mewah, berdiri di atas tanah yang luas dengan cat baru dan pagar besi. Tapi bagi siapapun yang melangkah ke dalamnya, hawa dingin segera menyergap, seolah dinding-dindingnya menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Sulastri jarang keluar kamar. Setelah kehilangan bayinya, ia lebih banyak duduk diam menatap kosong. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Ray tidak lagi tampak seperti perempuan yang dulu lembut dan penuh kasih. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Pandangan yang kosong tapi terasa seperti menatap sesuatu yang tak dilihat orang lain. Sarman mencoba menata hidupnya lagi. Juga terus berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya gangguan pikiran akibat duka mendalam. Tapi setiap malam ia tahu bahwa keyakinan itu bohong. Karena setiap kali ia memejamkan mata, suara tangisan bayi selalu datang. Samar namun jelas. Kadang dari dapur, kadang dari kamar mandi, bahkan dari dalam telinganya sendiri. Suatu malam ketika ia baru saja memadamkan lampu, terdengar suara lembut memanggil dari arah kamar. "Mas." Sulastri berdiri di depan pintu dengan mata setengah terpejam. "Kau dengar kan?" katanya pelan. Sarman menegakkan tubuh. "Dengar apa, Tri?" "Tuwarawana sih." Ia menelan ludah. "Itu cuma angin, Tri. Sudah, tidur lagi." Tapi Sulastri menggeleng pelan. Ia menunduk lalu tersenyum aneh. "Dia haus, Mas. Dia minta disusui." "Aku dengar jelas." Sarman tidak menjawab. Ia hanya semeluk istrinya, berusaha membuatnya tidur. Tapi dalam pelukan itu Sulastri berbisik lagi dengan suara parau. "Kalau kau tak dengar tangisnya, berarti dia hanya mau bicara padaku." Malam-malam berikutnya menjadi semakin aneh. Sulastri mulai sering berbicara dengan udara kosong. Dia menyiapkan botol susu di atas meja, menyusunnya rapi seperti untuk seorang bayi. Kadang, dia mengganti kain putih kecil di tempat tidur. Padahal tidak ada siapapun yang tidur di sana. "Jangan ganggu dia, Mas," katanya saat Sarman hendak mengambil botol itu. Dia baru saja tertidur. Sarman merasa ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu istrinya berubah, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Setiap kali ia berpikir untuk pergi meminta bantuan Ki Darmaji, hatinya menolak. Ada bagian dari dirinya yang yakin bahwa semua ini adalah akibat dari perjanjian itu. Dan semakin ia mendekat pada sumber masalah, semakin dalam ia akan terseret. Namun ketakutan itu menjadi nyata suatu malam, ketika suara tangisan bayi terdengar lebih keras dari sebelumnya. Sulastri berlari dari kamar dengan wajah panik, seolah ada sesuatu yang terjadi. "Mas Jia di luar. Anak kita di luar rumah," teriaknya sambil menunjuk halaman belakang. Sarman mencoba menenangkannya, tapi tiba-tiba pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus masuk, dan di udara samar-samar terlihat sesuatu seperti kabut tipis. Di dalam kabut itu ada sosok kecil berwarna pucat, bergerak perlahan seperti merangkak. Sulastri menjerit histeris dan berlari ke arah sosok itu. Tapi Sarman segera memeluknya erat-erat. "Jangan, itu bukan anak kita," teriaknya. Sulastri meronta, matanya berair. "Kau kejam." "Dia kedinginan di luar, Mas." Tiba-tiba suara itu terdengar begitu dekat, seperti berada tepat di telinga mereka. "Ayah." Sarman menoleh. Tak ada siapapun di sana, tapi napasnya terasa berhenti. Suara itu bukan suara bayi, melainkan suara berat, serak, seperti dari tenggorokan yang kering dan rusak. Tapi jelas sekali kata yang diucapkan, "Ayah."
Sejak malam itu, keadaan memburuk. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat sendiri. Bayangan kecil kadang berlari melintasi dinding. Setiap pagi, ada bekas kaki mungil di lantai dapur, kadang di dekat ranjang mereka. Sulastri semakin sering kerasukan. Kadang suaranya berubah menjadi tangisan bayi. Kadang menjadi tawa kecil yang menusuk telinga. Bidan yang dulu membantu persalinan bahkan menolak datang lagi. "Maaf Pak Sarman," katanya ketakutan. "Saya tak mau lagi berurusan dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan." Sarman tak punya pilihan lain selain mendatangi Ki Darmaji. Dia datang ke gubuk tua di tepi hutan, membawa sesajen seadanya, ayam hitam dan bunga 7 rupa. Tapi saat tiba di sana, ia mendapati gubuk itu kosong. Hanya ada bau dupa menyengat dan bekas lingkaran tanah yang hitam seperti terbakar. Ia menunduk dan di tengah lingkaran itu, ada sisa ari-ari yang dulu ia tahu milik anaknya, masih dibungkus kain putih yang kini sudah mengering dan mengeras. Di kain itu tertulis huruf-huruf merah yang seolah ditulis dengan darah. "Jangan ingkari perjanjian." Sarman gemetar. Ia menoleh ke arah hutan dan di sela bambu yang bergoyang pelan, ia melihat sosok Ki Darmaji berdiri jauh di sana. Sosok itu tersenyum aneh tapi matanya kosong, lalu perlahan menghilang. Ketika ia pulang, rumahnya dalam keadaan gelap, lampu minyak padam, dan pintu depan terbuka lebar. Ia masuk tergesa, memanggil-manggil nama istrinya. Dari arah kamar terdengar suara perempuan bernyanyi pelan. Lagu Nina Bobo yang sama. "Bobo nak, jangan menangis. Saudaramu jadi penenang ayahmu." Ia masuk ke kamar dan darahnya membeku. Sulastri duduk di lantai, menggoyangkan sesuatu di pelukannya. Kain putih yang bergerak-gerak seolah di dalamnya ada bayi hidup. Wajahnya tersenyum, tapi air matanya mengalir deras. "Mas, dia kembali," katanya dengan nada penuh kebahagiaan yang menakutkan. "Dia bilang tidak apa-apa sekarang. Dia cuma mau tidur di rumah ini." Sarman menatap bungkusan itu. Dari dalamnya terdengar suara kecil, napas yang berat dan pendek, lalu tawa lirih yang tak wajar. Cuma ingin merebutnya, tapi ketika ia melangkah, Sulastri mendongak. Dan matanya bukan lagi matanya sendiri. Hitam pekat seperti bola mata bayi mati. "Ayah," suara itu keluar dari mulut Sulastri, namun jelas bukan miliknya. "Kenapa engkau biarkan aku mati?" Sarman mundur dengan tubuh gemetar. Ia menabrak dinding dan hampir terjatuh. Kain putih di pelukan istrinya terbuka sedikit, memperlihatkan tangan kecil yang kaku, namun jari-jarinya bergerak perlahan, menggenggam udara. Dalam ketakutan, Sarman berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Dari dalam rumah, suara tangisan bayi bercampur tawa perempuan bergema panjang, memecah keheningan malam. Malam itu, penduduk desa melihat rumah Sarman menyala dari kejauhan. Tapi bukan cahaya lampu. Api berwarna kebiruan melingkupi atapnya. Anehnya, tak ada yang berani mendekat. Karena di tengah kobaran itu, terdengar nyanyian lembut seorang ibu dan tangisan bayi yang tidak berhenti sampai fajar datang. Sejak malam itu, rumah Sarman dikenal sebagai rumah tangisan. Siapapun yang melintas di depannya pada malam hari akan mendengar suara lembut memanggil dari balik jendela. "Mas." Dia haus lagi, dan di dalam rumah yang hangus itu, beberapa orang bersumpah melihat sepasang bayangan. Seorang wanita dengan kain putih di pelukan, dan di pelukannya sesuatu yang terus bergerak. 2 minggu setelah kebakaran rumah Sarman, desa Karangjati masih diselimuti ketakutan. Rumah besar itu kini hanya puing hitam dengan tiang arang dan genteng gosong berserakan di tanah. Namun setiap malam, orang-orang tetap mendengar suara bayi menangis dari reruntuhannya. Kadang ada juga suara perempuan bersenandung pelan, seolah masih mencoba menidurkan anaknya di antara abu dan arang. Warga desa enggan lewat jalan itu setelah matahari terbenam. Bahkan anjing-anjing desa menolak mendekat. Mereka menggonggong ke arah reruntuhan itu. Bulu kuduk berdiri, lalu lari dengan ekor di antara kaki. Beberapa pemuda yang iseng mencoba datang malam-malam, tapi selalu pulang ketakutan. Mereka mengaku mendengar seseorang berbisik, memanggil nama mereka dari dalam reruntuhan. Suara lembut seperti ibu yang memanggil anaknya. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu orang yang tak bisa tenang, Pak Bayan Ranu, kepala dusun Karangjati. Dia tahu semua ini bukan sekadar arwah gentayangan biasa. Ia sudah lama mendengar desas-desus bahwa Sarman pernah mendatangi Ki Darmaji.
dukun pesugihan yang tinggal di pinggir hutan. Tapi Ranu tak menyangka akibatnya akan sebesar ini. Suatu malam, ia memberanikan diri datang ke lokasi bekas rumah itu sendirian. Dengan obor di tangan, ia berdiri di depan reruntuhan yang masih mengeluarkan bau arang. "Sarman," katanya lirih, "kalau kau memang masih di sini, tunjukkan dirimu." Kiranya si Sianis tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada jawaban, tapi angin tiba-tiba berhembus pelan, membawa bau busuk seperti daging terbakar. Api kecil menyala di salah satu sudut puing, padahal tidak ada yang bisa terbakar lagi di sana. Dan dari arah kobaran kecil itu terdengar suara lirih seperti napas bayi. "Bukan salahku," bisik suara itu pelan. Pak Bayan menegakkan tubuh, jantungnya berdegup cepat. "Sarman, Jia, minta lagi." Suara itu semakin berat lalu berubah menjadi Isa. "Aku sudah beri satu, tapi dia minta lagi." Tiba-tiba obor di tangan Pak Bayan padam. Dalam kegelapan, ada sesuatu yang bergerak cepat melintas di belakangnya. Ranu menoleh tapi tak ada apa-apa. Hanya suara langkah kecil seperti kaki bayi merangkak di atas tanah. Ia berlari ketakutan, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, kabar aneh mulai menyebar. 2 orang warga mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di sumur belakang rumah Sarman, memandikan sesuatu di dalam ember. Tapi yang membuat mereka lari bukan sosok perempuannya, melainkan benda yang ia gendong. Bayi tanpa kepala. Desa menjadi resah. Orang-orang mulai sakit tanpa sebab. Ada yang mimpi buruk setiap malam, melihat perempuan berwajah pucat membawa buntalan kain putih, berlumuran darah. Ada pula ibu hamil yang keguguran mendadak tanpa tahu mengapa. Dukun kampung yang biasa membantu persalinan bahkan meninggalkan desa. "Give borsting, the secret tiang menagih." Ini bukan urusan manusia lagi. Sementara itu, jauh di tepi hutan, Ki Darmaji masih hidup. Tak ada yang tahu di mana ia selama kebakaran itu. Tapi kini ia kembali terlihat di pasar desa, seolah tak terjadi apa-apa. Ia berjalan perlahan, membawa tongkat dan tas kecil di punggungnya. Joning seorang memesu ketika ia lewat, tapi ia hanya tersenyum dengan bibir keringnya. Malam itu, seorang pemuda bernama Bagas, keponakan Sarman, datang ke gubuk Ki Darmaji. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pamannya. "Paman mati terbakar, Mbah," katanya dengan nada menahan amarah. "Tapi kami semua tahu, api itu bukan api biasa. Rumahnya hangus, tapi di dalamnya masih terdengar suara bayi." "Apa yang paman lakukan, Mbah?" Ki Darmaji menghela napas panjang. "Anak muda, dunia ini tidak sesederhana yang kau pikir. Pamanmu datang padaku dengan niat yang sudah bulat. Yesu ingin kaya ingin dihormati. Tapi untuk itu harus ada keseimbangan. Tidak ada rezeki tanpa tumbal. Tumbal apa?" Darmaji menatap tajam. "Yang paling suci, yang belum punya dosa." Bagas terdiam. Ia tahu maksudnya, janin dalam kandungan Sulastri. Jadi mundur 1 langkah. Jadi benar, paman mengorbankan anaknya sendiri? Darmaji tersenyum tipis. "Bukan aku yang memaksanya. Ia yang datang padaku. Aku hanya membuka jalan." Tapi kenapa arwahnya masih bergentayangan? Ki Darmaji menatap api dupa di hadapannya. Karena tumbalnya tidak diterima sepenuhnya. Ibunya mati bersama anak itu, dan roh mereka menyatu. Sekarang roh itu tidak tahu harus kemana. Terikat antara dunia dan neraka. Dan yang lebih parah, ia berhenti sejenak. Ia belum puas kembali. Bagas menelan ludah. Belum puas. Pesugihan yang dimulai dengan darah harus diselesaikan dengan darah. Selama perjanjiannya belum ditutup, roh yang dijadikan tumbal akan terus menagih korban. Dan darah yang paling kuat ikatannya adalah darah keluarga sendiri. Malam itu, Bagas pulang dengan hati berdebar. Ia mulai melihat bayangan di setiap sudut rumahnya. Istrinya, Reni, yang sedang hamil 7 bulan, mengeluh sering mendengar suara bayi menangis di luar jendela. "Suara itu memanggil, Mas," katanya ketakutan. "Dia manggil aku. Bilang, Kakak, tolong aku." Bagas mencoba menenangkan istrinya. Tapi dalam hati ia tahu sesuatu yang buruk sedang mendekat. Dan benar saja, 3 malam kemudian Reni tiba-tiba pingsan di kamar. Ketika sadar, perutnya sudah berdarah. Dokter desa bilang janinnya menghilang seolah tidak pernah ada. Tidak ada tanda keguguran. Tidak ada sisa darah yang masuk akal. Bagas jatuh terduduk di samping ranjang. Dia menatap istrinya yang lemah, lalu menjerit marah ke langit. "Apa yang kalian mau dariku?" Namun jawaban yang datang bukan dari Tuhan, melainkan dari arah jendela.
Suara bayi yang lirih, tapi jelas. Darahmu. Bagas berlari keluar, tapi di halaman ia berhenti. Di sana berdiri sosok Sulastri. Pucat, mata kosong, rambut panjang menutupi wajah. Dimilukannya kain putih yang menggeliat. Pamanmu sudah berjanji, katanya lembut. Tapi perjanjian belum selesai. Sekarang giliran kalian. Bagas menjerit, tapi tubuhnya kaku. Dari dalam kain putih itu muncul tangan kecil berwarna kehitaman, menjulur ke arah perutnya. Dalam sekejap angin dingin menyapu halaman rumah, dan semua lampu padam. Keesokan paginya warga menemukan Bagas dan Reni tergeletak di lantai kamar, membeku seperti mayat yang lama dikubur. Tidak ada luka, tapi perut Reni tampak cekung seolah sesuatu telah diambil dari dalamnya. Di dinding kamar tertulis dengan darah. Satu belum cukup. Sejak saat itu, tak ada yang berani menyebut nama Sarman. Felix menyebut kata pesugihan. Tapi orang-orang tahu, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah bekas rumah yang terbakar itu masih terdengar suara tangisan bayi. Diikuti tawa perempuan lembut yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan jika seseorang mendekat terlalu jauh, konon mereka akan mendengar bisikan yang sama. Janji belum lunas. 2 minggu setelah kebakaran rumah Sarman, Desa Karangjati masih diselimuti ketakutan. Rumah besar itu kini hanya puing hitam dengan tiang arang dan genteng gosong berserakan di tanah. Namun setiap malam, orang-orang tetap mendengar suara bayi menangis dari reruntuhannya. Kadang, ada juga suara perempuan bersenandung pelan, seolah masih mencoba menidurkan anaknya di antara abu dan arang. Warga desa enggan lewat jalan itu setelah matahari terbenam. Bahkan anjing-anjing desa menolak mendekat. Mereka menggonggong ke arah reruntuhan itu. Bulu kuduk berdiri, lalu lari dengan ekor di antara kaki. Beberapa pemuda yang iseng mencoba datang malam-malam, tapi selalu pulang ketakutan. Mereka mengaku mendengar seseorang berbisik, memanggil nama mereka dari dalam reruntuhan. Suara lembut seperti ibu yang memanggil anaknya. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu orang yang tak bisa tenang, Pak Bayan Ranu, kepala dusun Karangjati. Dia tahu semua ini bukan sekadar arwah gentayangan biasa. Ia sudah lama mendengar desas-desus bahwa Sarman pernah mendatangi Ki Darmaji, dukun pesugihan yang tinggal di pinggir hutan. Tapi Ranu tak menyangka akibatnya akan sebesar ini. Suatu malam, ia memberanikan diri datang ke lokasi bekas rumah itu sendirian. Dengan obor di tangan, ia berdiri di depan reruntuhan yang masih mengeluarkan bau arang. "Sarman," katanya lirih, "kalau kau memang masih di sini, tunjukkan dirimu." Kiranya si Sianis tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada jawaban, tapi angin tiba-tiba berhembus pelan, membawa bau busuk seperti daging terbakar. Api kecil menyala di salah satu sudut puing, padahal tidak ada yang bisa terbakar lagi di sana. Dan dari arah kobaran kecil itu terdengar suara lirih seperti napas bayi. "Bukan salahku," bisik suara itu pelan. Pak Bayan menegakkan tubuh, jantungnya berdegup cepat. "Sarman, Jia, minta lagi." Suara itu semakin berat lalu berubah menjadi Isa. "Aku sudah beri 1, tapi dia minta lagi." Tiba-tiba obor di tangan Pak Bayan padam. Dalam kegelapan, ada sesuatu yang bergerak cepat melintas di belakangnya. Ranu menoleh tapi tak ada apa-apa. Hanya suara langkah kecil seperti kaki bayi merangkak di atas tanah. Ia berlari ketakutan, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, kabar aneh mulai menyebar. 2 orang warga mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di sumur belakang rumah Sarman, memandikan sesuatu di dalam ember. Tapi yang membuat mereka lari bukan sosok perempuannya, melainkan benda yang ia gendong. Bayi tanpa kepala. Desa menjadi resah. Orang-orang mulai sakit tanpa sebab. Ada yang mimpi buruk setiap malam, melihat perempuan berwajah pucat membawa buntalan kain putih berlumuran darah. Ada pula ibu hamil yang keguguran mendadak tanpa tahu mengapa. Dukun kampung yang biasa membantu persalinan bahkan meninggalkan desa. "Give you boasting, the secret team menagih. Ini bukan urusan manusia lagi." Sementara itu, jauh di tepi hutan, Ki Darmaji masih hidup. Tak ada yang tahu di mana ia selama kebakaran itu. Tapi kini ia kembali terlihat di pasar desa, seolah tak terjadi apa-apa. Ia berjalan perlahan, membawa tongkat dan tas kecil di punggungnya. Joning seorang memesu ketika ia lewat, tapi ia hanya tersenyum dengan bibir keringnya.
Malam itu, seorang pemuda bernama Bagas, keponakan Sarman, datang ke gubuk Ki Darmaji. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pamannya. Paman mati terbakar, Mbah, katanya dengan nada menahan amarah. Tapi kami semua tahu, api itu bukan api biasa. Rumahnya hangus, tapi di dalamnya masih terdengar suara bayi. Apa yang paman lakukan, Mbah? Ki Darmaji menghela napas panjang. Anak muda, dunia ini tidak sesederhana yang kau pikir. Pamanmu datang padaku dengan niat yang sudah bulat. Yesu ingin kaya ingin dihormati. Tapi untuk itu harus ada keseimbangan. Tidak ada rezeki tanpa tumbal. Tumbal apa? Darmaji menatap tajam. Yang paling suci. Yang belum punya dosa. Bagas terdiam. Ia tahu maksudnya. Janin dalam kandungan Sulastri. Jadi mundur satu langkah. Jadi benar. Paman mengorbankan anaknya sendiri. Darmaji tersenyum tipis. Bukan aku yang memaksanya. Ia yang datang padaku. Aku hanya membuka jalan. Tapi kenapa arwahnya masih bergentayangan? Ki Darmaji menatap api dupa di hadapannya. Karena tumbalnya tidak diterima sepenuhnya. Ibunya mati bersama anak itu. Dan roh mereka menyatu. Sekarang roh itu tidak tahu harus kemana. Terikat antara dunia dan neraka. Dan yang lebih parah, ia berhenti sejenak. Ia belum puas kembali. Bagas menelan ludah. Belum puas. Pesugihan yang dimulai dengan darah harus diselesaikan dengan darah. Selama perjanjiannya belum ditutup, roh yang dijadikan tumbal akan terus menagih korban. Dan darah yang paling kuat ikatannya adalah darah keluarga sendiri. Malam itu Bagas pulang dengan hati berdebar. Dia mulai melihat bayangan di setiap sudut rumahnya. Istrinya, Reni yang sedang hamil 7 bulan, mengeluh sering mendengar suara bayi menangis di luar jendela. Suara itu memanggil, Mas, katanya ketakutan. Dia manggil aku. Bilang, Kakak, tolong aku. Bagas mencoba menenangkan istrinya. Tapi dalam hati ia tahu sesuatu yang buruk sedang mendekat. Dan benar saja, 3 malam kemudian Reni tiba-tiba pingsan di kamar. Ketika sadar, perutnya sudah berdarah. Dokter desa bilang janinnya menghilang seolah tidak pernah ada. Tidak ada tanda keguguran. Tidak ada sisa darah yang masuk akal. Bagas jatuh terduduk di samping ranjang. Dia menatap istrinya yang lemah, lalu menjerit marah ke langit. Apa yang kalian mau dariku? Namun jawaban yang datang bukan dari Tuhan, melainkan dari arah jendela. Suara bayi yang lirih, tapi jelas. Darahmu. Bagas berlari keluar, tapi di halaman ia berhenti. Di sana berdiri sosok Sulastri. Pucat, mata kosong, rambut panjang menutupi wajah. Di lukannya kain putih yang menggeliat. Pamanmu sudah berjanji, katanya lembut. Tapi perjanjian belum selesai. Sekarang giliran kalian. Bagas menjerit tapi tubuhnya kaku. Dari dalam kain putih itu muncul tangan kecil berwarna kehitaman. Menjulur ke arah perutnya. Dalam sekejap angin dingin menyapu halaman rumah. Dan semua lampu padam. Keesokan paginya, warga menemukan Bagas dan Reni tergeletak di lantai kamar. Membeku seperti mayat yang lama dikubur. Tidak ada luka, tapi perut Reni tampak cekung, seolah sesuatu telah diambil dari dalamnya. Di dinding kamar tertulis dengan darah. 1 belum cukup. Sejak saat itu, tak ada yang berani menyebut nama Sarman. Berlis menyebut kata pesugihan. Tapi orang-orang tahu, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah bekas rumah yang terbakar itu masih terdengar suara tangisan bayi. Diikuti tawa perempuan lembut yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan jika seseorang mendekat terlalu jauh, konon mereka akan mendengar bisikan yang sama. Janji belum lunas. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam ritual di reruntuhan rumah Sarman. Desa Karangjati perlahan kembali hidup. Sungai yang dulu berwarna merah kini jernih kembali. Sawah tumbuh hijau. Dan anak-anak mulai berani bermain di dekat hutan. Namun meski langit tampak cerah, masih ada sesuatu yang ganjil di udara. Setiap malam Jumat, aroma bunga anyelir merah kehitaman tercium dari arah reruntuhan rumah itu. Tempat tumbuhnya bunga yang disebut warga sebagai bunga tumbal. Tak ada yang berani memetiknya. Orang-orang percaya, siapapun yang menyentuh bunga itu akan membawa pulang kesialan dan kematian. Raka, satu-satunya keturunan yang tersisa dari garis darah Sarman, masih tinggal di Karangjati. Dia tidak pergi lagi ke kota. Sejak malam ritual itu, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia sering bermimpi berada di tengah rumah tua yang terbakar, memeluk bayi yang menangis tanpa wajah. Kadang saat ia bangun tangannya berlumur tanah dan darah kering tanpa tahu bagaimana bisa.
Namun yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa bunga tumbal itu terus tumbuh. Setiap kali kelopaknya layu, bunga baru muncul dari tanah yang sama. Kiai Samir yang dulu menolong dalam ritual kini sudah meninggal dunia. Dan sebelum wafat, ia sempat berpesan kepada Raka, selama kau masih hidup jaga bunga itu. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya, karena di sanalah roh mereka bersemayam, menunggu keseimbangan yang sesungguhnya. Raka menuruti pesan itu. Dia mendirikan pagar bambu kecil di sekitar reruntuhan, dan setiap malam ia menyalakan dupa di depannya sambil membaca doa. Namun semakin sering ia melakukannya, semakin sering pula ia merasa diperhatikan. Malam-malam di Karangjati mulai kembali aneh. Angin yang lewat di reruntuhan terdengar seperti napas bayi. Kadang suara perempuan bernyanyi pelan terdengar samar dari balik pepohonan. Warga yang melewati tempat itu bersumpah mendengar gumaman, seperti suara seseorang yang menyebut nama Raka berulang-ulang. Mas Raka. Suatu malam Raka terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu. Ia menatap jam, pukul 2:13. Ia berjalan pelan, membuka pintu, tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya kabut tipis yang menyelimuti halaman. Saat hendak menutup pintu, ia mendengar suara bayi menangis di kejauhan. Tangisan itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan rumahnya. Raka menatap keluar, dan di bawah sinar rembulan yang redup, ia melihat sesuatu berdiri di tepi jalan. Sosok perempuan berpakaian putih lusuh, memeluk kain putih kecil. Wajahnya tertunduk. Purih, suara itu lirih, hampir tak terdengar. Perempuan itu mendongak. Wajahnya kosong, namun matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Kau sudah menebusnya, nak. Tapi penebusanmu tak menghapus dosa leluhurmu. Raka gemetar. Aku sudah melakukan apa yang diminta, Kiai Samir. Arwah itu sudah tenang. Perempuan itu tersenyum samar. Arwah bayi itu, ya? Tapi darah pesugihan tak hilang begitu saja. Kau pikir bunga itu tumbuh karena damai? Tidak, nak, bunga itu tumbuh karena lapar. Kata terakhir itu membuat Raka membeku. John ingin bertanya, tapi sosok perempuan itu menghilang dalam kabut. Keesokan paginya ketika Raka pergi ke reruntuhan, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di sekitar bunga tumbal, tanah retak kecil terbuka, dan dari dalamnya keluar cairan merah pekat seperti darah. Bunga itu bergetar lembut seperti hidup. Sejak hari itu, mimpi-mimpi Raka semakin buruk. Ia selalu melihat seorang lelaki tua berpakaian putih. Wajahnya tak lain adalah Sarman, ayahnya sendiri, berdiri di tengah kobaran api sambil tertawa. Kau pikir kau bisa menghapus dosa ayahmu? Tidak ada yang bisa menebus perjanjian darah kecuali darah yang sama. Kau hanya menunda waktunya. Dalam mimpi itu, Sarman menunjuk bunga tumbal. Kelopaknya terbuka, dan dari dalamnya muncul tangan bayi mungil, menggeliat seperti ingin keluar dari tanah. Raka terbangun dengan keringat dingin, tapi malam itu juga, suara tangisan bayi kembali terdengar di luar rumahnya. Bukan satu, melainkan banyak. Tangisan itu bersaut-sautan, seperti datang dari segala arah. Warga desa juga mendengarnya. Beberapa keluar rumah, menyalakan lampu minyak, dan berlari ke arah suara. Mereka berhenti di depan reruntuhan rumah Sarman. Dan pemandangan yang mereka lihat membuat sebagian jatuh pingsan. Tanah di sekitar bunga tumbal bergolak seperti air mendidih. Dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil pucat. Satu demi satu, seolah banyak bayi merangkak keluar dari tanah. Warga berteriak ketakutan, sebagian melarikan diri. Tapi Raka tetap berdiri di sana, tak bergerak. Dari tengah bunga muncul sosok perempuan berambut panjang. Sulastri. Wajahnya lembut tapi matanya penuh duka. Aku sudah tenang, nak, katanya. Tapi roh mereka tidak. Mereka anak-anak yang ikut mati dalam api dosa ayahmu. Kami miruiku semua. Menagih darahnya, Raka jatuh berlutut. Apa yang harus kulakukan? Sulastri menatapnya dalam. Kau harus memutus darah pesugihan itu. Satu-satunya cara adalah mengakhiri garis keturunanmu sendiri. Kata-kata itu menggema di kepala Raka. Ia menatap tangannya yang gemetar, lalu menunduk. Ia tahu apa artinya. Jika ia mati tanpa meninggalkan anak, maka darah perjanjian itu akan berhenti di dirinya. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, dari dalam tanah muncul bayangan hitam besar, seperti asap pekat berbentuk manusia. Suara berat dan serak keluar darinya. Tidak, darah ini milikku, Sarman. Arwahnya belum pergi. Tubuh asap itu melingkari bunga tumbal, lalu menatap Raka dengan mata merah membara.
Kau tidak bisa menghapus yang sudah dijanjikan dengan darah. Aku yang membawanya, aku yang menanggungnya, dan aku yang akan mendapatkannya kembali. Tanah berguncang, pohon-pohon bergetar. Raka berteriak, kau sudah menghancurkan semuanya, ayah. Biarkan mereka tenang. Sarman tertawa keras, suaranya seperti logam beradu. Tidak ada ketenangan bagi yang berdosa. Kau pikir darahmu cukup? Tidak, nak, darahmu hanya pembuka. Setelah kau, yang lain akan ikut. Raka menatap arwah itu dengan air mata mengalir deras. Dia mengambil belati kecil dari saku bajunya. Belati yang dulu digunakan Kiai Samir dalam ritual. Dia mengangkatnya tinggi, lalu menancapkannya ke dadanya sendiri sambil berteriak, kalau darah ini yang kau mau, ambil semuanya. Seketika, cahaya merah menyilaukan keluar dari tanah. Bunga tumbal mekar lebar, lalu layu dalam hitungan detik. Suara tangisan bayi berhenti, angin berhenti berhembus. Dan untuk pertama kalinya, keheningan total meliputi seluruh Karangjati. Ketika warga datang keesokan paginya, mereka menemukan Raka tergeletak di tanah, tersenyum tenang. Di sekelilingnya, bunga tumbal telah berubah menjadi putih bersih. Tidak ada lagi darah, tidak ada lagi bau anyir. Tapi di bawah tanah tempat darahnya jatuh, sesuatu berdenyut pelan, seperti detak jantung. Sejak hari itu, desa Karangjati kembali damai. Namun kadang saat malam Jumat tiba, dari arah reruntuhan itu masih terdengar suara lembut seorang perempuan, seolah sedang menimang bayi. Tidurlah, nak. Ayahmu sudah menebus semuanya. Dan setiap kali bunga putih itu mekar, warnanya perlahan berubah merah, mengingatkan bahwa kutukan mungkin sudah tertidur, tapi belum benar-benar mati. Malam itu, langit tampak seperti luka yang terbuka. Awan hitam menutupi rembulan yang harusnya bulat sempurna. Tapi cahaya keperakan itu masih berhasil menyelinap di sela-sela mendung, menyoroti jalan setapak menuju hutan bambu, di mana Sarman akan menuntaskan semua ini. Langkahnya berat, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah dan ketakutan yang telah menumpuk di dadanya selama berbulan-bulan. Di tangannya tergenggam parang yang sudah berkarat, milik almarhum ayahnya. Satu-satunya peninggalan yang masih ia simpan dengan harapan bisa menebus dosa yang sudah menjerat keluarganya. Sulastri tidak ia bawa malam itu. Riniweda sanggup melihat wajah istrinya lagi. Perempuan itu kini lebih sering menangis sendiri, memeluk perutnya yang kembali membesar tanpa sebab. Ia tahu itu bukan kehamilan normal. Itu sesuatu yang dipaksakan oleh kekuatan yang sama yang dulu memberi mereka kekayaan. Ia tahu janin itu bukan anak manusia. Desir angin membawa bau tanah basah dan dupa terbakar. Ketika Sarman mendekati sebuah gubuk di tengah hutan. Gubuk itu milik Ki Darmaji, tempat di mana semua kesialan dimulai. Dari celah pintu yang terbuka, cahaya obor berkelap-kelip, dan terdengar suara gemerincing logam, suara lonceng kecil yang biasa digunakan dalam ritual. Ivi Swenswaski sejenak menatap ke dalam. Di sana Ki Darmaji duduk bersila. Tubuhnya setengah telanjang, kulitnya kering keriput seperti kulit ular yang sudah berganti lapisan. Di depannya ada sesajen, kepala ayam hitam, kendi tanah liat berisi darah. Dan di tengahnya, sepotong ari-ari yang sudah mengering, dibungkus kain putih. Sarman menahan napas. Ki Darmaji tahu ia datang. Tanpa membuka mata, ia berkata pelan, "Kau kembali, Sarman. Aku sudah menunggumu." Buimu memanggil-manggil ayahnya. "Cukup, Ki," suara Sarman bergetar. "Aku tak mau lanjut. Aku mau mengakhiri ini semua." Ki Darmaji membuka matanya perlahan. Pandangan matanya merah, seperti bara yang masih menyala di dalam bara api. "Tidak ada yang bisa kau akhiri, nak. Kau sudah memberi janji. Dan janji kepada leluhur tak bisa dicabut tanpa tumbal baru." Sarman mengangkat parangnya. "Aku sudah kehilangan anakku. Kau bilang hanya satu tumbal. Kau menipu aku." Ki Darmaji tertawa pelan. Suaranya serak dan dalam, seperti suara angin melewati liang kubur. "Aku tidak menipu, Sarman. Kau yang tidak paham. Leluhur tidak pernah kenyang. Mereka menuntut terus. Darah yang segar dari rahim yang sama. Tui hukum pesugihanmu." Kemarahan Sarman meledak. Ia menerjang ke depan dan mengayunkan parang itu ke arah dukun tua itu. Ki Darmaji sempat menghindar. Tapi bilah tajam itu tetap menyayat bahunya, darah mengucur deras. Dukun itu terhuyung, namun bukannya kesakitan, ia malah tertawa. Darahnya jatuh menetes ke atas tanah liat yang ada di sesajen, bercampur dengan darah ayam dan ari-ari kering. Dari campuran itu muncul gelembung-gelembung kecil, seperti tanah yang direbus.
Ki Darmaji menatap cairan merah pekat itu dengan senyum puas. "Kau malah menyelesaikan ritualnya untukku, Sarman," katanya dengan suara bergetar. Tanah di hadapan mereka berdenyut. Dari dalamnya muncul tangan kecil berwarna kehitaman, seperti kulit bayi yang gosong terbakar. Lalu tubuh mungil itu keluar perlahan. Bentuknya menyerupai bayi, tapi wajahnya seperti lilin meleleh. Matanya bolong, tapi dari lubang itu mengalir darah hitam pekat. Ia menangis dan tertawa bersamaan. Suara yang membuat tulang belakang Sarman kaku. "Lepaskan aku, Ki! Hentikan ini!" Teriak Sarman panik, tapi Ki Darmaji sudah tidak bernyawa. Tubuhnya roboh ke belakang, matanya membelalak kosong. Namun mulutnya masih menyunggingkan senyum, seolah ia tahu semua ini memang harus terjadi. Makhluk kecil itu merangkak ke arah Sarman. Setiap langkahnya meninggalkan bekas merah di tanah. Tangisnya berubah menjadi suara lirih yang memanggil, "Ayah." Sarman berusaha mundur, tapi tubuhnya seolah terpaku. Dia menatap makhluk itu dengan mata lebar. Campuran antara takut dan rasa bersalah yang menyesakkan. Bayi itu berhenti tepat di depannya, mengangkat kedua tangannya yang penuh darah, lalu memeluk kaki Sarman. Tubuh Sarman langsung terasa berat, seolah ditarik ke dalam tanah. Ia berteriak minta tolong, namun suara itu tertelan oleh angin malam. Tanah di bawahnya mulai merekah, membentuk pusaran hitam yang menyeret kakinya sedikit demi sedikit. "Maafkan aku tak tahu," gumamnya lirih. Air matanya jatuh bercampur dengan darah di tanah. Tapi bayi itu tidak melepaskan pelukannya. Dia hanya tersenyum. Senyum yang sama seperti waktu pertama kali dilahirkan. Senyum yang membuat Sarman ingin muntah karena takut. Hutan bergemuruh. Semua bambu berderit seolah ikut menjerit. Sarman akhirnya tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah bersama makhluk itu. Hanya tersisa parang yang tergeletak di permukaan, berlumuran darah, dan bisikan samar yang terus bergaung di udara. "Janji harus ditepati, Ayah." Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan gubuk Ki Darmaji hangus terbakar. Tidak ada jasad di dalamnya, hanya bekas tanah yang melepuh dan bau anyir yang menusuk hidung. Di tengah abu yang menghitam, mereka menemukan kendi tanah liat yang masih utuh. Saat seorang warga nekat membukanya, dari dalam kendi itu terdengar tangisan bayi, lirih tapi nyata. Malam itu juga angin dingin berhembus dari arah hutan, membawa bisikan yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Janin yang ditumbalkan sudah kembali pada ayahnya. Dan sejak malam itu, hutan di lereng Lawu itu tak pernah lagi sepi. Setiap kali bulan purnama muncul, dari arah pepohonan akan terdengar suara bayi menangis, disusul suara laki-laki yang memohon ampun. Orang-orang desa menutup pintu rapat-rapat setiap malam itu tiba, sebab mereka tahu, arwah yang diikat dengan janji darah tidak pernah tidur dan tidak akan pernah berhenti menagih. Yuset, desa itu kini seperti tubuh yang kehilangan denyut. Sejak malam kebakaran di hutan bambu, tak ada lagi yang berani lewat di jalur itu. Pohon-pohon tampak seperti saksi bisu dari kejadian yang tak bisa diterangkan logika. Orang-orang yang lewat malam hari sering mengaku mendengar suara tangisan bayi. Kadang diiringi suara lelaki yang memanggil nama Sulastri dengan nada lirih dan penuh penyesalan. Rumah Sarman di tepi jalan utama kini berdiri kosong. Catnya mulai mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan halaman belakangnya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Namun setiap malam Jumat Kliwon, rumah itu seperti hidup kembali. Dari dalamnya muncul cahaya redup seperti dari pelita tua, diikuti suara langkah kaki pelan yang berputar di dalam rumah. Beberapa warga yang nekat melewati depan rumah bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di jendela, menggendong sesuatu di pelukannya. Sesuatu yang menggeliat dan mengeluarkan suara rengekan lembut seperti bayi. Sejak kepergian Sarman dan Sulastri, orang-orang hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang bilang mereka melarikan diri karena malu. Ada pula yang percaya mereka ditelan tanah oleh kekuatan pesugihan yang gagal ditebus. Namun Mak Rumbi, dukun tua yang dulu pernah menasihati Sulastri, tahu kebenarannya lebih dari siapapun. Dia mendatangi rumah itu pada suatu malam, hanya membawa dupa dan segenggam garam. Di depan pintu rumah, ia menaburkan garam dan membaca doa pelan. Tapi udara di sekelilingnya langsung berubah dingin, seolah semua kehidupan di desa ikut menahan napas. Dari dalam rumah terdengar suara bayi menangis, pelan di awal lalu semakin keras semakin dekat.
Mak Rumbi memejamkan mata, tangannya gemetar. "Arwahmu tidak tenang, nak," bisiknya lirih. "Ayahmu sudah membayar dengan nyawanya." Namun tangisan itu tak juga berhenti. Justru muncul suara lain, suara laki-laki yang memohon. "Biarkan aku bersamanya, Mbah. Jangan pisahkan kami." Mak Rumbi membuka mata, dan di ambang pintu ia melihat sesosok bayangan berdiri. Samar, tapi jelas berbentuk seorang lelaki dengan wajah rusak terbakar. Di pelukannya, ada bayi kecil dengan kulit kehitaman, matanya bolong seperti arang. Bayi itu menatap langsung ke arah Mak Rumbi, dan senyumnya membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Mak Rumbi segera mundur, menaburkan sisa garam di tangannya, dan berlari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu ia bersumpah tidak akan pernah menginjak halaman rumah Sarman lagi. Namun cerita tidak berhenti di situ. Bertahun-tahun berlalu, desa itu perlahan berubah. Jalan utama diperlebar. Banyak rumah baru dibangun. Tapi rumah tua Sarman tetap dibiarkan berdiri di tengah-tengah perkampungan yang semakin modern. Tidak ada yang berani membongkarnya, sebab setiap kali seseorang mencoba, selalu terjadi musibah. Pernah ada tukang yang nekat merobohkan sebagian atapnya. Beberapa jam kemudian, tangannya membiru dan membusuk tanpa sebab. Ia meninggal 3 hari kemudian setelah mengigau terus-menerus menyebut nama bayi tanpa mata. Warga akhirnya sepakat menutup rumah itu dengan pagar besi. Namun pagar itu tidak mampu menahan apapun yang gaib. Banyak anak kecil di desa yang mengaku melihat teman bermain di halaman rumah itu. Seorang bayi yang memanggil mereka dengan suara lembut, meminta untuk digendong. Bila anak-anak itu disentuh oleh makhluk itu, tubuh mereka akan demam tinggi selama berhari-hari, dan di perut mereka muncul lebam kecil, seperti bekas tangan mungil. Suatu malam, seorang pendatang baru bernama Bagas datang ke desa itu. Ia seorang pedagang yang ingin membuka toko bahan bangunan di daerah tersebut. Ketika mencari tanah murah, ia mendengar kabar tentang rumah tua Sarman. Tanahnya luas dan harganya sangat rendah. Warga memperingatkannya, tapi Bagas tidak percaya pada hal mistis. Dia hanya tawa dan beritahu, "Kalau memang ada setan, biar sekalian bantu jaga gudangku nanti." Ia membeli rumah itu dan berencana merenovasinya. Malam pertama ia tidur di sana. Udara terasa berat dan lembab, pintu depan berderit meski tidak ada angin. Dan di tengah malam ia terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela. Ketukan itu terdengar berirama, seperti tangan kecil yang mengetuk kaca dengan sabar. Ketika ia bangun dan melihat ke arah jendela, tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca itu tampak bekas cap tangan kecil, seolah baru saja ditempelkan. Ia membersihkannya dengan tisu. Tapi tak lama kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini dari belakang rumah. Bagas menyalakan lampu dan berjalan menuju dapur. Saat ia membuka pintu belakang, hawa dingin menyambutnya. Dan di tengah tanah yang basah oleh embun, ia melihat sesuatu. Sepasang kaki kecil keluar dari dalam tanah, seperti seseorang yang berusaha naik ke permukaan. Dari tanah itu muncul bayi. Tubuhnya kecil, kulitnya hitam kelam, dan matanya kosong. Dia menatap Bagas sambil mengeluarkan suara rengekan lembut. Bagas terpaku. Jumiana kau bisa berteriak, hanya bisa mundur perlahan. Bayi itu mulai merangkak ke arahnya, dan di belakang bayi itu muncul sosok laki-laki dengan wajah rusak dan tubuh penuh luka terbakar. Sosok itu menatap Bagas dengan sorot tajam. Lalu dengan suara serah ia berbisik, "Kau ingin kaya, bukan? Berikan darah dagingmu sendiri." Bagas berlari sekuat tenaga keluar dari rumah itu. Keesokan paginya, warga menemukannya duduk di pinggir jalan dengan mata kosong. Bibir bergetar tanpa henti menyebut kata tumbal. Ia meninggal 2 hari kemudian. Dan sejak itu rumah itu kembali dibiarkan kosong. Kini setiap kali bulan purnama tiba, dari arah rumah itu selalu terdengar suara bayi menangis. Disusul suara laki-laki yang memanggil Sulastri, dan di dinding belakang rumah muncul tulisan merah samar, entah dari darah atau karat. Setiap rezeki ada nyawanya. Warga desa sudah hafal. Mereka tahu suara itu bukan hanya sekadar gangguan, tapi peringatan. Pesugihan tidak pernah memberi tanpa mengambil. Dan selama masih ada manusia yang tamak, kisah tentang pesugihan tumbal janin akan terus hidup. Menunggu orang baru yang berani menukar kebahagiaan dengan darah keturunannya sendiri. Sebab dalam dunia yang dipenuhi keputusasaan, selalu ada yang rela menandatangani perjanjian dengan setan
bahkan bila yang harus dibayar adalah nyawa anaknya sendiri.